Ingat bahwa kita tidak memiliki suatu. Walaupun yang ada pada diri kita bukan kita punya. Siapa punya? Allah Ta'ala ya. Ini mesti dipegang kuat-kuat supaya kita enak menjalankan kehidupan ini. Kita tidak memiliki suatu. Selain Allah Ta'ala suatu ya. Jadi kalau itu jangan kita dimiliki oleh sesuatu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La mustahikan lil ibadati bihaq. Tiada yang mempunyai hak dibuat ibadah padanya. Illallahul mustahikun lil ibadati bihaq. Hanya Allah ialah yang hak dibuat ibadah padanya, enggak ada yang lain, gitu ya. Itu makanya kita mesti ambil kesimpulan keseluruhannya. Ingat bahwa kita tidak memiliki suatu. Walaupun yang ada pada diri kita bukan kita punya. Siapa punya? Allah Ta'ala ya. Ini mesti dipegang kuat-kuat supaya kita enak menjalankan kehidupan ini. Kita tidak memiliki suatu. Selain Allah Ta'ala suatu ya. Jadi kalau itu jangan kita dimiliki oleh sesuatu. Ini kan milik Allah semua nih kan. Nah kalau gitu apa amalan kita? Jangan sampai dimiliki oleh suatu. Tapi nampaknya bukan sesuatu lagi. Banyak kali yang miliki awak ya. Kerjaan ya kan. Dan banyak lagi yang lain. Jangan. Satu ya pokoknya. Kita tidak memiliki suatu, milik Allah Ta'ala semuanya ini. Jadi kalau orang benar-benar berserah diri sama Allah Ta'ala, semuanya selesai, nggak ada payahnya. Gitu ya, nggak ada payahnya. Nggak boleh ragu, apa iya? Nggak dapat. Terus saya bilangnya, kalau ada di hati seperti itu masalah tauhid, apa iya ini? Nggak dapat. Daripada capek-capek mikirin, sekarang nggak dapat aja udah. Jangan nggak pernah ragu, karena Allah itu maha semua ya, maha kuasa, maha kaya, maha semuanya sama Allah Ta'ala. Nah gitu ya. Hanya Allah yang berhak dibuat untuk ibadah kepadanya, yang lainnya tidak. La khaliq, tiada yang menjadikan sekalian makhluk. Illallahul khaliqu kulli syai', hanya Allah ialah yang menjadikan sekalian makhluk. Apa aja. Ingat itu ya. Ini kalau ngaji tauhid mesti masuk ke hati ya. Jadi ucapan, hati dan perbuatan. Apa aja. Hanya Allah yang menjadikan satu ya, apapun. Jadi yang kita hajarkan, yang kita harapkan dapat puji Allah Ta'ala ya, alhamdulillah. Bukan kita hebat, enggak. Kita ini enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya. Puji Allah Ta'ala. Itu makanya selalu saya sampaikan, sekecil apapun kebajikan yang bisa kita lakukan, ingat kurnia Allah Ta'ala. Kurniamu ya Allah. Walaupun bangun tengah malam sembahyang 2 rakaat, kurniamu ya Allah. Kita jadi enggak nampak kita ada apa-apanya. Kalau enggak kena nanti kita tuh hukumnya kalau enggak ria, takabur, ujub segala macam habis. Paling ada ya. Nggak ada palingnya habis sama terbakar. Jadi sekecil apapun kebajikan yang bisa kita lakukan, ingat kurnia Allah Ta'ala. Udah, akmal. Dan kau hebat, nggak ada apa-apanya kok ya. Sekali ikuti Allah hilang semua. Dan masing-masing kita sudah merasakannya itu. Sedikit aja ikuti Allah di otak kepala, di kepala kita itu nggak sampai belanggar nggak apa, stroke ya. Nah, nggak ada apa-apa, bisa. Jadi kalau kita bertauhid kita nggak yakin nggak dapat, terus saya kalau yakin dapat. Sudah. La razik, tiada yang memberi rezeki. Tasdikan di hati. Illahul raziqu kulli syai', hanya Allah lah yang memberi rezeki bagi setiap makhluk. Jadi baru wajur lewat berapa hari lalu baru ya Ramadan yang kita lalui. Ingatkanlah itu. Waktu udah Ramadan itu macam mana rezeki, macam mana kesehatan, macam mana ibadah kita. Berkurang apa makin banyak?
Itu ada dong. Jadi siapa yang suruh, dia yang tanggung. Tapi itu juga manusia ini sibuknya. Masalah rezeki juga. Terus ada ditanggung Allah Ta'ala semuanya ya. Nah, berbagai macam itibar diceritakan Al-Quran. Tapi bandel juga. Banyak kalau yang ngaji jangan lagi lah ya. Rezeki satukan Tuhan. Oh, dari segi ibadah itu kita dapat mengukur ketakwaannya itu. Keimanan seseorang itu Bisa. Jadi bilang orang kita sendirilah. Apakah bisa kita ketahui amal kita diterima atau tidak? Bisa. Apakah diterima Allah Ta'ala puasa yang lalu? Bisa kalau mau tahu. Ini mau tahu apa tak mau tahu? Mau tahu kan? Nah, itulah punya kias. Jadi ilmu dapat satu, kalau orang pada berkias, satu yang disampaikan 10 dapatnya. Rasulullah mengatakan, tanda haji mabrur, umrah mabrur yang diterima. Kalau dia tadinya orang baik bertambah baik, kalau dia tak baik menjadi lebih baik. Kalau dia tadinya orang nggak baik jadi baik. Kalau emang udah baik bertambah baik. Itu tandanya. Nah udah sekarang lewat udah. Sawal udah habis ya. Nah macam mana? Yang lalu bisa tahu, bisa ukur sendiri. Kecuali kita nggak mau tahu. Macam mana ibadahku sekarang setelah habis Ramadan? Bertambah baik atau biasa-biasa saja. Tapi jangan yang orang, tahu kita sendiri. Ini ngaji macam-macam ini. Ada beberapa orang, saya bilang beberapa orang lah ya, gelisah. Kok lama kali nggak ngaji ya? Datang ke rumah. Kok lama kali pergi ya? Kok hati saya lah, saya mau pergi macam mana? Kok hati saya lah, saya mau tahu kok emang. Udah, ya lama kali saya nggak tenang. Macam ada yang bilang nggak tenang lah nggak ngaji. Ada yang bilang macam ngawang-ngawang nggak ada apalah. Kacaunya kehidupan ini, nggak ada pedoman. Udah. Nah, udah, biar tahu aja. Kalau yang nanya macam 10 orang nggak sampai, saya bilang. Ya kan? Kalau itu mana banyak nih, punya lama lagi lah ya kan? Kurang lama perinya. Ada yang biasa aja, memang gelisah, ada memang betul gelisah. Bisa tahu, bisa. Eri selama bulan Ramadan 10 kali pun ada ke rumah ya? Ada enggak kok, sampai sekarang enggak, biar tahu jago. Masing-masing lah. Ya udah. Jadi ini hari saya hanya melihat aja tanaman saya lihat. Ada yang semak, banyak ali apanya, ada yang bagus memang ya kan. Memang dirawat tanamannya itu. Bisa kita tahu, bisa. Saya dari hari itu ya, bisa. Kau usah kau tahu. Kalau Allah telah ngasih tahu, kenapa nggak bisa? Bisa tahu, bisa. Nah, Sherry udah kebal dan ini. Jadi contohnya nggak usah banyak Sherry aja, tengok macam mana dulu sama sekarang dia. Dapat jawabannya kan? Tanda diterima apa tidak ngajinya, tengok aja mukanya sekarang. Bulan 7 insya Allah nikah lah dia ini. Perlu duit banyak? Tidak ya kan? Tapi kalau si yakin pengen jatuh takut. Dia macam ada orang sana, dia bilang gini sama istrinya, dalam laut ini, dalam lah bang. Nah, tapi lebih dalam lagi cinta bang sama kau. Kita pakai itulah ya. Nokoh aja itu ya kan. Tapi kalau sudah yakin kita, saya ini salah satu ya kenanya gitu. Biasa tiap tahun libur ngaji, saya jalan-jalan memang ya, sekali mau lama saya mau jalan-jalan, itu pikiran awak. Cuman orang langkah rezeki pertemuan Allah Ta'ala kan, kemana pun tidak di rumah aja. Nah, itu nih. Maksudnya panjangnya jalan mau segini kemari dah. Si Jal juga lah, karena sampai sekarang baru pulang dari asahannya, rawon terus ya. Seharusnya mau jalan-jalan kaca. Sudahnya pikirnya sama si Dampi, warung mama banjir. Nggak ada. Jadi benar-benar langkah rezeki pertemuan mau di tangan Allah Ta'ala. Jadi apa yang buat gelisah kita lagi?
Nah, disinilah saat ngadi kita ungkapkan. Sekalian kita mempelajari yang lalu, yang bulan Ramadan yang lalu macam mana enaknya rezeki itu ya. Dari mana-mana datangnya. Jadi sampai ada satu orang murid saya itu, itu bolehlah kita cemburui dia. Saya Ustaz, sebenarnya dia sendiri datang. Kalau bisa bulan ini memang Ramadannya, betul kata sahabat, punya Ramadan aja lah. Kenapa saya bilang? Anaknya 4. Karena sampai saat sekarang ini saya nggak beli beras gitu. Anak 4. Bajunya untuk istri itu baju harga 600.000. Orang miskin nih San, tapi luar biasa ya kan. Nah, saya pakaian anaknya, semuanya lah belanja rayanya. Pakai duit? Tidak, jawabannya. Itulah mana Allah Maha Kuasa itu. Kita terkadang lupa, ada ragu di hati. Apa iya ini? Lah ragunya. Kalau Allah Ta'ala suruh puasa, ini yang nanggung semuanya. Bukaannya, sahurnya apa, suruh pakai baju cantik, air raya, disediainya semua kok. Kita gelisah, apa iya ini? Apa mungkin? Nggak ada. Makna kaya ini selalu kita lihat sebagai zahir, enggak, batin lah ya. Yang sebenarnya itu yang batin. Dia terpesona dengan yang zahir, noko aja yang zahirnya. Dunia matal urur, dunia itu tipu dayanya, kena tipu aja. Ada. Jadi siapa yang ngasih rezeki itu? Allah Ta'ala. Tiap-tiap makhluk siapapun. Maka dijadikan Allah Ta'ala semuanya itu tibar sama kita ya. Ini kita yang ulang-ulang kaji lagi supaya kita malulah kepada diri sendiri ya. Tahulah perjuangan nyamuk mencari rezekinya, ngeri. Nggak macam Mary kan, nyamuk nyari rezeki di mana? Nyawa taruhannya kan, belum gigit ke mati ya. Gigit pun belum lagi deh. Apalagi orang punya anak bayi, diburunya nyamuk tuh. Kalau ya rezeki nyamuk nih, carinya nyamuk, mati kurang. Udah, kita nggak sampai kayak gitu kali kan? Nggak. Cecak rezekinya terbang, tapi tetap sampai ada lagunya tuh ya. Cecak tuh diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Dengar kosan? Nggak dengar kalau kita serian. Datang seekor nyamuk. Nah, 2 kali nyamuk ditangkap. Terbang rezekinya. Rezeki kita nggak terbang kok. Nggak ada yang terbang rezeki. Terletak semuanya. Kalau berterbang rezeki kita gimana kita San? Hajab lah ya kan. Durian pun terletak aja pasar 5 tuh. Dia merelan dia pasar. Terletak aja tuh ya. Nih, nggak terbang durian ini. Kalau terbang gimana kita nangkapnya? Memakan durian lupa ya. Kurang macam mana itibarnya? Dari itibar semuanya itu. Itu makanya kalau diriwayatkan dalam Al-Quran, ya, ini kita mengulang-ulang kaji supaya itu aja gelisahnya. Ini ngaji ini nggak ada yang susah kok. Kalau susah nggak cocok. Mesti senang-senang sama orang ngaji ini. Paling tidak enak, bahkan nikmat. Sampai ke tingkat nikmat. Siapa yang dapat itu? Yang ngamalkan. Kalau yang ngamal nggak akan dapat, enak pun nggak dapat. Ustaz tuh ngomong aja enak, nikmat pula enak aja nggak dapat, nggak masuk lagi itu. Apa alasan kita tidak enak hidup ini? Enak lah. Semua tanggung Tuhan semua udah. Kerja kita apa ngaji? Sik ngaji aja dibilang. Memang itu jawabannya kok. Semua masalah ini kalau nggak ngaji nggak bisa. Apapun, ngaji lah. Karena kalau sholat aja nggak mau ngaji, sah sholatnya? Nggak. Nah kan bisa ada ilmu kan. Kau nggak puasa kau, nggak sahur aku semalam, apa urusannya dengan sahur? Bukan wajib sahur itu sunat aja ya. Nah kalau udah punya ilmu nggak apa-apa, bagus ya kan. Bagus semuanya, bagus. Akhirnya yang kita amalkan apa? Jangan sangka buruk sama Allah, sangka baik aja sama Allah. Apapun yang terjadi, sangka baik aja. Memang kadang-kadang apa-apa yang diberikan Allah sama kita nggak sadar, mau orang lainnya tahu baru sadar. Jadi Heri mau kawin, mau nikah tanggal bulan 7 ya. Heri saya contohkan dulu, tapi untuk yang lainnya itibarnya kepada yang lain. Allah tahu itu. Tahu maka suruhnya betulkan rumah kau ya kan. Dari mana rezeki itu? Kurniamu ya Allah gitu. Nah, kalau kau ingat itu, barang siapa kalau kau syukur ku tambah kata Allah dengan berbagai nikmat yang lain.
Ragu, nggak dapat. Itu setengah bilang kalau ragu nggak dapat. Sibuk juga orang nyari rezeki, sibuk. Nggak usah. Ibadah kita kerjakan, dan Allah Ta'ala menjadikan kita untuk itu kok memang. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia selain untuk mengabdi kepada seluruh ibadah kok. Bukan disuruh kesana kemari ya, enggak. Ini ibadah aja. Kalau itu nyari ibadah itu ibadah, niat. Innamal amal berniat, tidak kebilangan ibadah itu melainkan dengan niatnya. Ngapain? Nah, mencarikan nafkah. Langkah ke kanan, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah. Rezeki serahkan Allah Ta'ala ya. Maka kalau kita selalu mengatur, maka banyak manusia itu binasa, manusia itu mencampuri urusan yang bukan urusannya. Orang setan ini ngintip terus ini, apalagi saat sekarang ini bulan Ramadan itu diikat Allah Ta'ala dia. Sekarang ini dia bebas lagi udah. Macam mana menghancurkan orang yang ngaji ini terutama. Bukan kata saya, itu dalam kitab itu itulah. Setan itu khusus untuk orang yang menuntut ilmu dan ibadah dengan bala tenteranya. Jadi setan itu menghancurkan manusia ini dengan siapa itu utama, khusus untuk orang yang menuntut ilmu dan ibadah dengan bala tenteranya. Banyak. Kemana menghancurkan ini? Sehingga nanti ada juga orang yang berdebat sama Allah Ta'ala. Ya Allah, macam mana lah aku mau taat? Setan ini ganggu aja, digodanya aku. Panggil Allah Ta'ala, setannya sini kau ganggu dia aja kok. Dia pakai kali ibadah gara-gara kau katanya. Ya aku ya Allah yang goda aja, bukan bisa aku tentukannya katanya kan. Nah, jadi kau dengar tuh, aku hanya menggoda aja ya. Bisa setan itu menentukan kita? Tidak. Jadi kenapa kau usahakan ya? Orang dia ini masa cat mau bukan gara-gara aku ya kan? Dia yang cat maunya, udah nggak usah puasa kau kata setan. Oh iyalah cocok, kan kau yang cat mau aja. Memang yang dipanggil Allah tapi ya allazina amanu. Kayak orang-orang beriman bukan orang Islam, makanya banyak orang Islam nggak puasa. Banyak nggak dipanggil dia. Karena nggak kena panggil. Yang dipanggil puasa, mau sahur nggak ada urusan. Orang udah kena panggil ya kan. Itu makanya berulang-ulang, makanya kadang-kadang kita nggak sadar. Ini kita yang ngaji ini orang dipilih semua nih, orang pilihan. Pujilah Allah Ta'ala. Kalau nggak dipilih itu nggak sampai sini duduk ini. Macam mana pun tak bisa ngelak. Si Jali baru pulang dari asahannya. Entah apa nama kampung saya nggak tahu lah. Tapi paling bisa ngaji kok, ngaji kan. Bisa kita elakkan itu? Tidak. Kurniamu ya Allah. Udah San. Kalau ada di hati yang menganjal bilang, jangan diam-diam aja ya. Apalagi ngelawan. Kalau nggak paham tanyalah. Kadang-kadang nggak paham apa yang dia maukan ya kan. Jangan ngelawan. Ada orang lawan, ada. Ustaz tuh kan ngomong aja, mungkin nggak kena baru tahu dia gitu. Ngelawan dia kan. Dia bisa lah gitu. Yang disampaikan Nabi sama kita yang bisa sama kitanya itu. Kalau nggak bisa, nggak sanggup kita mana mungkin dia sampaikan. Yang mampunya kita ngelak. Kenapa kita ngelak? Dengarkan cakap setan, ngelak lah. Maka saya bilang hidup ini semakin lama semakin enak kalau yang ngaji betul-betul diamalkan, bahkan nikmat. Kenapa? Apa aja kita minta datang, nggak punya duit, enggak. Kok mesti pakai duit? Enggak. Kan duit itu yang apa ya kan? Berarti nokoh lah kita nanti jadi orang munafik lah. Tiap hari 17 kali dibilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi entah sama siapa juga minta tolong. Nah, sudah ya. Jadi ini kalau kita luaskan kaji ini kemana-mana mudah ya. Ya, so ya dengar ya.
La muhyi, tiada yang menghidupkan. Illallahul muhyi kulli syai', hanya Allah yang menghidupkan. Menghidupkan apa? Apa saja. Walaupun seorang muntir, ya, udah lama puluhan tahun udah kerja, terkadang nggak hidup-hidup tak apa, salah nggak dapat, ya. Pernah gitu kan? Nah, bacalah la ilaha illallah. Mudah kali padahal. La ilaha illallah, ya. Tiada yang menghidupkan. Illallah muhyi kulli syai', hanya Allah yang menghidupkan. Hidupkanlah dia. Aku nggak tahu. Udah semuanya ya, dalam segala hal apapun. Orang kita disuruh cenderung kembali kepada Allah Ta'ala. Istighfar, banyak istighfar. Kenapa? Banyak dosa. Banyak dosa apa enggak? Tanyalah sini sendiri. Dia itu selalu berserah diri. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah gitu. Bahasa kita tiada daya upaya kita melainkan tolonglah aku. Apa aja lah. Tempat minta tolong nggak ada sama yang lain, Allah Ta'ala. Sudah. Baru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu rangkaian yang 3 ini mesti selalu kita baca. Mudah pertolongan itu datang. Ini payah manusia nggak mengaku, itu maka kata Nabi, tiada syafaat melainkan taubat. Tiada syafaat melainkan taubat. Artinya apa? Nggak akan datang pertolongan itu. Sepatutnya pertolongan kan? Kecuali kita ngaku salah. Tiada syafaat melainkan taubat. Berarti nggak akan datang pertolongan itu kecuali kita taubat, ngaku salah. Ini banyak manusia yang ngaku salah. Jangan dalam hati nanyanya. Nanti kalau kau nanya dalam hati, saya jawab dalam hati, kau kita berdua aja lah, kau aja yang dapat, yang lainnya nggak dapat. Ya. Supaya rajin bertanya. Nah. Jadi kalau kita mengaku salah, itu udah dapat kita mengaku kesalahan itu dapat menggugurkan dosa kita. Iyalah, istighfar lah. Udah tahu salah. Tahu nggak salahnya? Tahu apa nggak salahnya? Nggak tahu. Minta tolong sama Allah Ta'ala. Aku nggak tahu aku ya salahku ya Allah. Sebelum aku mati ini, ya. Jangan sampai aku buat dosa. Tunjukkan sama aku mana dosa-dosa yang belum aku minta ampun sama Engkau ya Allah. Nanti kau tunjukkan Tuhan ini. Nah inilah dia. Ini kita nggak minta kadang-kadang, minta murah rezeki ya dari kecil itu aja. Dalam melakar rezeki ya. Kalau bisa yang di atas turunkan, yang di bawah naikkan, itu udah selesai semua. Nggak boleh minta, boleh silakan aja. Kalau kita ibadah, nih ibadah silakan aja minta lah. Tapi rezeki udah selesai. Apa dikhawatirkan? Sudah. Nah, jadi nggak akan datang pertolongan itu melainkan kita ngaku salah. Ngaku salah apa enggak? Enggak. Kita inilah gunanya kita mengungkapkan. Ingat balik. Hukum syara itu 5. Pertama wajib, arti wajib dikerjakan berpahala, tinggalkan berdosa. Nah, berapa banyak kewajiban yang nggak dikerjakan? Nah, barulah muncul. Kapan? Sejak kita balik sudah diberati hukum lah kita, ya. Kalau enggak belum diberati. Kalau ukuran tahunnya 15 tahun. Kalau anak-anak balik dia udah mimpi dia. Kalau perempuan haid, udah baliklah dia tuh, sudah diberati. Makanya sebelum diberati hukum udah diajari anak itu, umur 7 tahun udah diajari sholat. Kalau umur 7 tahun udah kita ajari sholat, nggak tinggal, nanti mendarah daging sama dia tuh. Nggak akan bisa tenang dia belum sholat. Nah gitu. Jadi kita, untuk ingat apa kita ingatlah. Apakah aku dari dulu memang sudah mengerjakan taat? Nah, sholat nggak tinggal, puasa nggak tinggal. Nah, kenapa makna wajib itu? Dan banyak lagi makna wajib yang lain. Ya. Jadi kerja Tuhannya tanya, kerja kita lah tanya. Mana-mana yang wajib-wajib itu? Kita kerjakan semua, kita tunai apa tidak? Itu jalan dosa. Sunat dikerjakan berpahala, tinggalkan nggak berdosa. Namun sunat itulah untuk kesempurnaan yang wajib. Izin, di mana sunat itu melengkapi yang wajib? Di mana jadinya? Jadi gitu ya Ria. Cari yang paling mudah aja lah ya, nggak usah lama-lama panjang-panjang, mau singkat aja kan. Kalau makan nasi aja, nggak usah pakai wajibnya nasi kok. Mana enakan pakai ikan, pakai sayur. Kan sunat-sunatnya itu. Untuk apa? Untuk enak makan. Udah. Kalau nggak ada itu nggak enak kan? Itulah melengkapi. Terutama ibadah.
ibadah sholat inilah. Maka ada qabliyah ba'diyah ya. Qabliyah mula-mula mukadimahnya ada dulu. Jadi waktu masuk pada sholat tenanglah udah. Apa kita minta? Jadi saya ulang lagi memang ngajinya. Allahu Akbar. Ada niat? Ada. Alhamdulillah. Kurniamu ya Allah ya. Bila berikanlah aku kenikmatan dalam sholat ini. Jangan baca langsung. Itu diminta. Jangan baca langsung. Makanya kacaulah sholat itu. Banyak orang minta sama ustadz, apalah amalan supaya sholat itu khusyuk. Oh baca ini. Enggak usah. Baca capek-capek. Yang mudah aja ya. Karena orang berilmu itu sedikit kerja banyak dapat. Ya Allah berikanlah aku kenikmatan sholat ini. Berikan pula manfaat pada sholat yang aku kerjakan. Itu kita minta. Itu yang dikatakan Nabi itu. Maka ada yang paham, nggak paham tanya. Mintalah yang pasti baiknya kata Nabi. Suruh minta baik-baik sama Allah. Tapi yang pasti baik. Minta mobil pasti baik. Hah? Belum tahu. Nggak tahu lah ya. Minta sabar? Minta yang pasti baik. Minta syukur? Itu yang minta yang pasti baik. Jadi nggak pernah kecewa dalam kehidupan ini. Akhirnya buahnya apa ngaji ini? Makanya hidup ini semakin lama semakin enak, bahkan nikmat. Lo udah paham itu? Tapi kalau dari hasil kita Ramadan yang lalu itu, makan macam mana? Banyak apa sedikit sekarang ini? Sekarang cukup ya kan? Gimana jalan? Sekarang cukup. Selesai udah syariat aja. Menjalankan apa aja syariat aja ya. Sampai ada seorang wali itu belinya tepung gandum sekilo, diputar-putar kecil-kecilnya, digulung-gulung di sini. 360 butir. Karena setahun 360 hari kan. Itu satu hari sebutir aja makan udah. Kalau kita nih sekilo berapa hari? Banyak makan. Padahal kalau banyak makan membanyaki apa sebenarnya? Maka rumus-rumus kaidah-kaidah mesti tahu ya. Banyak makan, banyak biaya. Banyak biaya, banyak hianat. Banyak hianat, banyak dosa. Banyak dosa masuk. Itu rumusnya. Banyak makan, banyak biaya. Kok bisa banyak biaya? Iyalah kalau banyak biaya mana mungkin enak makan. Makan nasi aja enak. Banyaklah mau ini kan. Kapan kita rasakan ini? Nanti lah bentar lagi makan ya. Enak. Enak lah itu. Biaya lah. Nah iya, memang nggak pakai biaya itu nih. Nggak perlu. Dekat aja yang punya. Siapa punya nih semuanya nih? Karena mudah kali gajinya. Kumsarannya nggak ada beratnya. Kalau kita paham itu betul dan kita yakin. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma, kata Allah Ta'ala. Allah menjadikan 7 lapis langit dan bumi dan barang antara keduanya. Apa itu? Semuanya nih dia. Berarti siapa punya ini? Allah Ta'ala punya. Udah kalau udah tasdik di hati Allah Ta'ala punya, ya udah dekati yang punya. Apanya? Kan nggak apa ya? Dekati yang punya. Macam mana dekatinya? Ya ngaji lah. Marah kok suruh ngaji kan? Ngaji aja pula. Nggak ada jawaban lain. Nggak ada jawaban lain. Semakin lama semakin mahir kau nyari batok tuh ya kan. Kan ilmu itu kan. Kalau nggak bisa sembarangan itu. Harus ada ilmu. Ngaji selesai. Kalau gitu siapa yang menghidupkan? Allah Ta'ala. Tanam-tanaman, semuanya itu semua ya. Perlu pakai pupuk? Enggak, bukan pupuk itu tak berbekas ya. La muhyi, tiada yang menghidupkan, illallah muhyi kulli syai', aja Allah yang menghidupkan. Menghidupkan apa? Apa saja. La mumit, tiada yang mematikan. Illallahul mumitu kulli syai', hanya Allah lah yang mematikan, yang lainnya tidak. Tukang santet itu bisa matikan? Enggak ya.
Itu pakai tauhid itu betul-betul pegang kuat-kuat ya. Jadi tinggal kita mengamalkannya. La muharik, tiada yang menggerakkan. Illallahul muhariku kulli syai', hanya Allah lah yang menggerakkan. Gerakkan apa saja, termasuklah kita itu ya. Jadi kalau kita mengamalkan, di mana kita ambil hikmahnya? Kalau misalnya hari menjumpai syasan, ada apa enggak syasannya? Baca aja la ilaha illallah, takdirkan maknanya, jangan gerakkan ya Allah. Diam aja di situ. Enggak kemana-mana deh itu. La ilaha illallah, tiada Tuhan subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan syasan. Dan ada bahasan. Makanya kadang-kadang kita enggak bergerak-gerak dari rumah ya. Jadi tergantung kita balik mengamalkannya. Nggak usah heboh-heboh. Ini kitab ini sudah sampai kepada tingkat pengamalan ya. Nah, kemudian apa makna la ilaha illallah itu? La ilaha illallah la musakin. Tiada yang mendiamkan. Illallahul musakinu kulli syai', hanya Allah yang mendiamkan. Mendiamkan apa? Apa saja. Makanya kadang-kadang awas ya, jangan dekat-dekat sama dukun Pak ya. Anak nangis ya, kesambet dah ini deh. Keteguran ke orang Melayu ya. Baca la ilaha illallah, tapi jangan salah ngamalkannya ya. Atau batuk berkepanjangan nggak baik-baik. Batuk terus atau nangis ya terus. La ilaha illallah hadirkan maknanya tidak Tuhan subhanahu wa ta'ala yang mendiamkan tangis anak ini. Dia mendiamkan anak ini ya. Salah nanti, diam betul dia. Nah, itu disampaikan jangan salah mengamalkan. La ilaha illallah tidak Tuhan subhanahu wa ta'ala yang mendiamkan anak ini, meninggal dan tidak. Yang mendiamkan tangisnya. Udah, bisa luaskan yang lain. Kalau nggak bisa sedikit kan dapat ilmu. Itu aja cuma dapatnya. Nunggu anak nangis, ini baru mengamalkan. Iyalah, iyalah. Padahal bini ngerepet itu di rumahnya. Diamkan dengan kata-kata ini. Kuat-kuat boleh. Kuat boleh. La ilaha illallah. Tidak Tuhan yang subhanahu wa ta'ala mendiamkan merepet istriku nih ya. Isi orang ngaji juga. Ya Allah tetapkan aku ngerepet katanya. Nah, nanti dua-dua ketawa dua-dua itu. Nah gitu. Akhirnya hidup ini nikmat. Yang dianggap orang bertengkar tidak. Maka saya bilang sama si Norman, jangan bilang bertengkar Norman, enggak ada. Suami itu bukan bercanda bilang ya. Tukar kata-kata ya. Tadi kami bertengkar, enggak ada, bercanda namanya. Udah paham nggak nih? Dia aja kan kalau ilmu satu, udah satu itu aja lama kali. Allah suruh kita bersyukur aja. Lain sakartum lagi dan nakum. Kalau kau suruhku tambah, nggak begini mana? Allah Taala bilang kok. Saya nyampein ke Allah Taala. Nah kita nggak bertambah. Jadi kesimpulannya apa? Kalau ada orang susah juga, tapi gak usah bilang sama orang yang bilang di sini ya. Gak bilang orang berkelahi nanti. Kok bisa susah dia nggak syukur siapanya? Karena nggak mau syukurnya itu. Karena Allah Taala kalau kau syukur ku tambah. Nah, kenapa dia susah? Berarti nggak syukur. Nah, ulang-ulang ngaji lagi ya, ulang ngaji lagi. Maka terkadang ilmu suka hati Allah dari mana datangnya ya. Saya pergi arah ke Belawan naik angkot. Duduk di depan saya anak muda. Saling pandang kami, kemudian dia berkata, Pak, saya kan Pak, andai kan nggak dikasih makan sama Allah Ta'ala, saya syukur Pak. Saya pula yang terkejut. Andai kan Allah Ta'ala tidak ngasih saya makan, saya syukur alhamdulillah. Ya. Dari gurunya pun nggak dapat saya kan. Saling pandang lagi kami. Dia pun sadar, saya nggak tanda tanya ya kan. Karena kata-katanya andai kata Allah tidak saya ngasih makan, saya syukur alhamdulillah. Gini Pak, saya baru keluar dari penjara. Kata. Oh, ya. Di penjara itu ruangan segini 70 orang. Mau tidur pun gantian, berdiri, ada yang berdiri aja. Kalau pun tidur, apalagi nih San, besok pagi untuk melempangkannya setengah jam, 15 menit paling cepat. Gini cuma kepala itu. Itulah hajatnya. Baunya macam mana kalau kita gini? Ini kan ada kipas angin ya nih, kalau enggak nunggap juga nih sana ya. Tidur mereng semua. Macam mana udara itu? Makanya dibilangnya kalau
tak dikasih Allah Ta'ala pun makan, saya syukur alhamdulillah. Sampai sebegitunya, iya Pak. Karena udaranya macam mana kalau udah 70 orang kayak gitu? Enak apa enggak udaranya? Nah, pengap, masih lumayan pengap. Yang 70 orang itu ada yang kentut apa enggak? Enggak berhenti lah kalau enggak. Ya. Sehingga ada jendela kecil ini katanya. Berebut tuh, bergantian tuh nakanya. Yang ditahu enggak ada, yang ruangan lain ya padahal. Nah sekarang makanya saya bilang nikmat luar biasa. Dia dianggur kamu nih kan. Hirup udara nih enaknya bukan main. Pandangan saya jauh ya. Itu sampai kata-kata itu, andai kan Allah Ta'ala memberi saya makan, saya syukur alhamdulillah. Nah ini tanamkan diri kita masing-masing ya. Kalau dapat istri kayak gini gimana nih? Nah itulah si Minah tuh. Makanya senang dia. Aku gak bisa makan gak apa-apa, aku udah senang dapat makan gitu kan. Itu udah syukur gitu. Ya memang itu jawabannya emang. Banyak juga para istri ini gak syukur. Begitu juga para suami gak syukur ada juga. Ada. Kapan baru orang ini syukur kalau dia tahu bahwa saya menjodohkan itu Allah Ta'ala? Masih syukur dia. Tak berani dia marah-marah, tak berani bertengkar. Karena yang jodohkan dia siapa? Allah. Kalau aku marah, kalau bertengkar aku sama istri aku, berarti aku gak terima dengan tentuan Tuhan ini. Gitu jadinya. Apalagi mukul, enggak lah ya kan. Enggak jodoh aku. Memang kayak gini Ustaz, ini lo paling bagus dah sama aku nih. Udah paling bagus. Tapi nafsu kita nggak cocok. Gini ya, nggak cocok. Makanya diriwayatkan ada seorang perempuan, suaminya orang miskin, tukang nyari kayu bakar lah, kita jual. Merepet aja istrinya ya. Wajar ya, duit nggak ada biasa kalau perempuan merepet. Dan itu memang pakaiannya. Laki-laki yang merepet ya nggak boleh. Makanya dibilang orang nanti macam perempuan mulutnya itu ya. Nah, merepet itu pakaian perempuan memang udah. Jadi adiknya nengokin lah, tinggal kakak ipar kok gini lah kakaknya, abangku udah capek-capek nyari kayu, direpet membuat teh manis pun enggak ya kan. Ngadu sama maknya, mak gimana abang tuh? Kakak tuh parah kan, nggak ada dihargai saya pun abang tuh. Maknya bilang udah biar aja, lebih udah rumah tangga orang tuh biar aja lah, sabar aja bang ini. Tapi dia setiap hari tajam juga. Bilang maknya sini kok, panggil abang kau kemarin. Udah lepaskan aja istri kau tuh, cerikan aja. Nggak ada enak kok kayak gitu. Kenapa tuh semua orang tua dia cerikannya? Istri yang tadi ngerepet tadi. Ya, nah. Padahal tadinya waktu dia sabar aja menghadapi istri yang ngerepet itu kan ladang amal itu. Ya kan? Tepat ngamalkan sabar kan itu. Kalau nggak ngerepet kapan ngamal sabarnya? Asal ngambil kayu udah diikatnya, datang harimau. Harimau yang angkatkan kayunya. Ngapain mikul-mikul dia? Setelah cerikannya diikat ya. Tunggunya harimau, tunggu ada yang datang, pikulah sendiri, lecet-lecet lah badannya. Memang istri yang keduanya bagus sekali sih, dah kadar minum lah segala macam ya, enak. Nah, tapi harimau-nya nggak ada lagi. Orang masing-masing ada imbalan semuanya ya. Kan nggak perlu kau mengumpulkan foto sampai 100 biji kan? Belah 7 dia. Senang, kiasnya macam-macam jadi ada kalau berumpamakan harimau gitu. Makanya saya bilang kalau ilmu satu dapat satu rugi lah, kiaskanlah. Kiasnya banyak macam-macam bahan. Nah, iyalah. Makanya kalau nggak paham tanya. Saya kalau orang jualan bukan buka pintu kecil, buka lebar semua pintunya habis. Kalau perlu pintu pun saya campakkan habis. Nggak mau juga bertanya sama siapa San. Sudah tengok-tengokan aja gini, ngapain ya kan? Jadi teringat saya yang lalu itu pergi ke rumah Tuan Alim, mana dia? Oh di kamar, nggak bisa keluar di kamar. Tahu di kamar ramai kali orang tuh di kamar. Penuh di kamar, iya apanya nih? Dah, orang biasa kalau air sana makan, udah makannya kita dulu makan. Nanti kalau kita siap makan waktu nggak keluar ya usir tuh. Rumah Tuan Alim nengok Tuan Alim bukan apa? Tengok-tengokan, tahu ingatan, entah ngapain ya? Kalau awak sakit tapi orang itu sana, enak kau rasa? Nah, rupanya orang tuh dengar cakap saya tadi. Keluarlah orang tuh, hampir saya masuk. Ternyata dah, orang dia sakit dia perlu istirahat ya San.
salam tanya saya pulang lah. Nah, baru istri saya Samsul mana nggak datang? Lah tadi kan dia yang salam. Oh dia itu, telah pelupanya udah. Jadi kalau anak yang nangis atau batuk yang nggak baik-baik, bacakan itu. La ilaha illallah, hadirkan maknanya, tapi jangan salah apa ya. Ilallah musakinu kulli syai', hanya Allah yang mendiamkan tangisnya. Hanya Allah yang mendiamkan batuknya dan apa ya? Keyboard sebelah rumah biasanya kan main pagi ya kan, kalau dibiarin baca aja itu, tidur tenang-tenang. La ilaha illallah, ilallah musakinu kulli syai', hanya Allah yang mendiamkan. Macam cara Allah mendiamkan, mati lampu bisa, atau jebol dan sebagainya. Amalkanlah itu, nggak percaya kan? Amalkan. Tapi nggak boleh ragu. Satu, kedua yang mengamalkan ini mesti udah syaratnya cukup ya. Orang nggak pernah tinggal sholatnya. Kalau sholat kadang tidak. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Ada nggak sholat pun kan? Doanya angkat kayak gini. Kalau erilah malaikat, macam mana kau nengok dia? Sama aja, bagus juga lah kau ya. Doanya tinggi tangan, ya Allah, banyak kali permintaan. Padahal sholatnya kadang tidak, kadang sholat, kadang tidak. Nah, kalau kau jadi malaikat, macam mana kau nengoknya ini, saya bilang. Gak usah ragu-ragu, saya jawab aja. Kalau jawab, kalau salah dibetulkan, kalau betul alhamdulillah gitu aja. Kenapa ya, ngaji nih, enak aja. Udah, buang pertanyaan kemana. Macam mana nih kalau kau jadi malaikat? Sifat kan itu. Saking geramnya disipak ini, makanya kau gak jadi malaikat. Nah kan gak ada nyipak orang. Itulah enaknya. Jadi syaratnya cukup, udah. Tak usah minta berkasih Allah Ta'ala kok. Karena kita kan kalau punya anak kan gitu. Cuman kadang-kadang kalau diantara anak kita itu yang satu orang yang rajin kan di rumah, gak disuruh-suruh. Nyapu, ngepel, masak, nyuci piring, semua dikerjain aja. Nggak usah minta dia, iya kan? Apalagi dia minta sama orang tua yang dikasih apa nggak, San? Nggak usah minta, mau dikasih aja kok. Yang satu nggak ada ngerjain apa-apa, tidur aja, makan tidurnya, minta duit pula dia. Nggak usah nampak muka kau, semak kan, mau duit aja kau jajan ya, nyusir ya kan? Nah, kira-kira sama manusia itu. Nah, udah dapat ya, amalkanlah itu. Nah, diamkan dengan bisa kita arahkan ke benda atau marah bisa. Tapi syaratnya kepenuhi dulu ya. Kita ini jadi laki-laki bukan mudah-mudah aja. Enggak ini tuh istilahnya kalau di pandangan orang awam kalau terjadi sama kita yang di luar nalar dia kemarin aku bilangnya kok pakai ilmu jin nih kali bilang. Iya. Padahal di jikiran gitu terjadi dan gitu. Ya, iyalah, biar aja kata orang, bantahlah itu. Kalau kata orang, ngapa kita dengarkan? Kalau kita dengarkan cakap manusia ini nggak bisa jalan, apa? Bisa jalan kalau dengan cakap orang. Itu untuk maksud apa? Orang yang ngamalan yang untuk ajaran zikirlah yang 300 kali itu. Aku rasa kalau di jikiran itu yang guide-guide itu tentu buka semua dan. Ya iyalah, namanya udah bisa. Dengar kosan, itulah rahasianya, diamalkan, minta. Dan itu satu senjata yang ada pelurunya. Kalau sampai gawat kali kau nanti, kau ingat nih Mal ya, entah ada masalah nggak bisa selesai, kau gadikan itu sama Allah Ta'ala, bukan pajak gadi. Yalah kau terimalah zikir selama ini, kabul kau minta aku, jadilah itu. Jangan senjata aja, tapi nggak ada pelurunya. Ada orang punya senjata nggak ada peluru, ada. Makanya saya nggak takut. Kalau senjata peluru jangan macam-macam, awas. Yalah kalau kau terimalah zikir selama kau lakukan, apa aja kau sampaikan sama Allah Ta'ala. Gitulah. Padahal zikir pun dari Allah Ta'ala itu ya. Tapi boleh itu kan? Boleh.
ketika kita zikir la ilaha illallah itu kan kita selalu menyebutkan Allah yang kita maksud dan Allah ridhoan yang kita harapkan. Ridho itu bagaimana kita ridhonya kita dengan ridhonya Allah itu kan nggak sama. Benar. Pertanyaannya Karena kita tahu kalau ridhonya Allah Ta'ala itu meridhoi diri kita. udah jatuh seseorang ke dalam maksiat, apakah bisa kita tahu dengan kasih Tuhan atau dengan bencinya? Bisa tahu? Bisa. Kita jatuh ke dalam maksiat, dosa ya kan? Apakah Allah menjatuhkan kita dalam maksiat itu karena bencinya atau kasihnya? Atau yang kita amalkan apa? Astagfirullahaladzim. Antara kasihnya lah itu. Kalau itu pun tidak, tanda bencinya. Tahankanlah hancur-hancuran. Kalau Allah sudah ridho, macam mana ngantuk yang kamu tetap ibadah. Ya kan? Allah sudah ridho. Maka dipilihnya. Maka saya bilang yang hadir malam ini kan orang-orang dipilih semua ini. Mana dalilnya? Karena orang yang hidup pada zaman Rasulullah sendiri pun yang beriman yang tidak ya kan? Berapa banyak abu yang tak beriman ya? Abu apa? Ya. Kok lucu kok malah kok habis puasa dia kok beda pula ya dia apa ya? Dia. Ya asyik Syaminah aja sih jangan. Abu Jahal, Abu apa lagi? Mau boleh tahu dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa bika mustaka wa bika musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Allahumma ya Allah, lepaskanlah kami ya Allah dari segala macam kesulitan dunia dan akhirat ya Allah. Tiada satu pun yang payah kalau kau mudahkanlah urusan kami ya Allah. Lepaskan pula kami dari segala hutang piutang dan maafkanlah semua kesalahan kami ya Allah. Ampunkan segala dosa kami ya Allah, terutama kepada saudara kami yang berangkat ini ya Allah. Berikan kemudahan, kelapangan, selamat pulang dan perginya ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Allahumma shalli ala